Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman awak media, terima kasih banyak kami ucapkan dari gugus tugas. Walaupun pada hari libur seperti ini teman-teman bersedia untuk bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, kami dari gugus tugas provinsi akan menyampaikan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020 pukul 13.30 WITA. Kami menerima hasil pemeriksaan total spesimen ada 30 spesimen, di mana 29 spesimen berasal dari Balai POM dan 1 spesimen berasal dari Laboratorium Prodia Kota Gorontalo. Rinciannya adalah spesimen yang negatif ada 18 spesimen, di mana 1 diantaranya pasien sembuh dan 12 spesimen positif, di mana 4 spesimen lama dan 8 pasien baru. Yang 8 pasien baru ini terdiri dari Kota Gorontalo 1 orang, Kabupaten Gorontalo 5 orang, dan Kabupaten Bone Bolango 2 orang. Pasien yang sembuh adalah pasien 181, RGH, laki-laki, 22 tahun, Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dan dirawat selama 21 hari. Pasien yang positif lama adalah yang pertama pasien 247, RFK, laki-laki 27 tahun, swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang positif lama berikutnya adalah pasien 141, ulangi, pasien 143, nama ALB, laki-laki 25 tahun, swab yang ke-6 PCR-nya masih tetap positif. Pasien berikutnya adalah pasien 253, FDA, perempuan 31 tahun, swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 162, MHY, laki-laki 24 tahun, swab yang kelima PCR-nya masih tetap positif. Pasien baru adalah, kalau kemarin total kumulatif pasien yang terkonfirmasi yang ada di Provinsi Gorontalo 261. Hari ini pasien yang berikutnya adalah pasien 262, nama RMP, perempuan 26 tahun, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pasien 262 ini merupakan tenaga kesehatan atau nakes dan masuk Rumah Sakit Ainun pada tanggal 3 Juli dengan keluhan batuk. PCR-nya positif dan pasien sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi di Kabupaten Gorontalo. Pasien yang berikutnya adalah pasien 263, nama NVO, perempuan 34 tahun, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Nimboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 263 merupakan tracking kontak dari pasien 227 atau NRS dan sudah masuk rumah sakit pada tanggal 2 Juli dengan keluhan batuk, panas, dan sesak napas serta mual. Dilakukan pengambilan swab PCR-nya positif. Pasien sementara dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi, Kabupaten Gorontalo. Pasien yang terkonfirmasi positif berikutnya adalah pasien 264 atau SCK, perempuan 53 tahun, Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo. Pasien 264 merupakan tracking kontak dari pasien 234 atau RSB. Hasil swabnya PCR-nya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 265 atau ATL, perempuan 26 tahun, Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 265 merupakan tracking kontak juga dari pasien 234 atau RSB. Hasil PCR-nya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien berikutnya adalah pasien 266 atau MISR, laki-laki 11 tahun, Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 266 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 234 atau RSB. Hasil swabnya, PCR-nya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo. Pasien berikutnya adalah pasien 267 atau GDM, laki-laki 29 tahun, Kelurahan Lutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 267 adalah tenaga kesehatan atau nakes dan merupakan tracking kontak dari pasien 240 atau SRU. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Pasien yang berikutnya adalah pasien 268 MIL, perempuan 66 tahun, Desa Bulotalangi, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 268 masuk Rumah Sakit Toto tanggal 1 Juli dengan keluhan muntah, lemah, dan ada riwayat komorbidnya. Hasil swabnya positif, PCR-nya, dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Pasien yang terakhir adalah yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 269 IWS, perempuan 19 tahun, Desa Bulontalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 269 merupakan tracking kontak dari pasien 268 atau MIL. Hasil swabnya, PCR-nya positif dan sementara persiapan untuk karantina mandiri di rumah. Total pasien terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo sampai dengan hari ini adalah 269 orang, meninggal 11 orang, sembuh 227 orang, dan yang masih dalam perawatan 31 orang. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Ada yang perlu dikonfirmasi? Kalau tidak ada yang perlu dikonfirmasi, kami persilakan Ibu Nisma Abdurrahman SKM MKes sebagai Kepala Seksi Pelayanan Primer di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk bisa memberikan informasi dan himbauan-himbauan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo. Silakan Ibu Nisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, awak media yang saya hormati, dan semua masyarakat Provinsi Gorontalo tercinta. Saat ini pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Kita masih berada dalam masa transisi pasca PSBB, di mana kasus konfirmasi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Sekarang ditambah kita memasuki musim penghujan dan sudah sekitar 2 pekan terakhir ini kita dilanda banjir. Banjir ini tentunya akan dapat menyebabkan sumber penyakit lain, misalnya diare,
DBD atau penyakit lain yang disebabkan oleh banjir. Untuk itu saya menghimbau kita semua untuk berpartisipasi untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini, sekaligus penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh banjir, dengan yang pertama, mari kita segera memeriksakan diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar apabila merasakan gejala sakit, baik itu gejala COVID maupun gejala penyakit lainnya. Kita dapat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek mandiri, ataupun ke rumah sakit yang terdekat. Yang kedua, dimohon kiranya kepada seluruh masyarakat untuk dapat melaporkan apabila di sekitar lingkungannya ada pelaku perjalanan yang berasal dari luar daerah. Segera laporkan pada gugus tugas terdekat agar segera dilakukan screening oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, physical distancing. Kita sekarang melihat banyak posko-posko pengungsian. Tentu ini akan mempermudah penyebaran COVID-19. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang berada di posko-posko pengungsian tetap menjaga jarak, cuci tangan sesering mungkin di air mengalir, kemudian pakai masker, terutama kontak dengan orang lain pada saat di pengungsian, karena kita sekarang biasanya pakai masker dihimbau ketika keluar rumah. Ini sekarang kita merasa ada di dalam gedung, tapi itu kan bersama orang lain yang kita tidak tahu. Jadi mohon untuk tetap memakai masker, terutama berada di posko pengungsian. Makan makanan yang bergizi, perbanyak sayur dan buah, kemudian tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Gorontalo membuka posko pengungsian di Bele Limbui, di mana di sana juga terdapat posko pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat yang berada di lokasi banjir, jika ingin memeriksakan kesehatannya, ada pos kesehatan di Bele Limbui. Tetap jaga imun dan iman kita, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan. Ibu, terkait dengan masyarakat yang dari luar daerah, apabila sudah memiliki keterangan sehat dan lain sebagainya, apakah perlu dilaporkan lagi ke pihak ini untuk dilakukan rapid test atau seperti apa? Ya, semua pelaku perjalanan itu harusnya melapor kepada posko-posko atau kepada pemerintah yang ada di minimal di desa yang bersangkutan, supaya bisa dipantau walaupun sudah ada surat keterangan rapid test yang negatif, tidak ada salahnya kita untuk tetap melaporkan supaya bisa dipantau. Ada lagi? Ya, demikian. Terima kasih banyak Ibu Nisma Abdurrahman yang SKM MKes yang sudah memberikan himbauan-himbauan kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga daerah kita Provinsi Gorontalo ini bisa terhindar dari COVID-19 ini dan bisa selesai pandemi ini baik di negara kita maupun di Provinsi Gorontalo ini pada khususnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Iya.